Bapak Camat, Kecamatan Lumar Timur, Bapak Pimpinan, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Adenora Timur, Saudara Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Pak Komisioner anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Bapak Ibu Guru, panitia, adik-adik, peserta didik, SMP Negeri 1 yang kami hormati. Pertama kami menyampaikan terima kasih terima kasih untuk panitia, untuk pimpinan lembaga ini, pimpinan sekolah ini untuk menggelar kegiatan ini, yang menurut hemat kami ini baik untuk sebuah praktek-praktek demokrasi. Nah, karena itu sebelum kita berdiskusi tentang apa itu demokrasi dan seterusnya terkait dengan mungkin pemilu, saya ingin mengenalkan mungkin belum terkenal. Kalau adik-adik ikut di mata pelajarannya mungkin PPKN atau mungkin baca di undang-undang, itu di situ ditulis tentang adanya pemilihan umum secara reguler 5 tahun sekali. Kemudian ada lembaga yang ngurus pemilu, gitu ya. Nah, itu yang kami ini KPU itu adalah kami lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang menyelenggarakan pemilihan umum, gitu ya, pemilihan umum. Nah, di samping kami Komisi Pemilihan Umum, menurut undang-undang itu ada 3 lembaga penyelenggara pemilu, yaitu kami sebagai penyelenggara teknis panitia Komisi Pemilihan Umum, kemudian teman-teman dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, itu mengawasi jalannya pemilihan umum. Nanti peran dan fungsi nanti Pak Ketua Bawaslu yang sampaikan. Kemudian ada juga satu lembaga yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu untuk memastikan ataukah menjaga kode etik penyelenggara pemilu, begitu. Itu ada 3 lembaga penyelenggara pemilu yang dimandatkan oleh undang-undang. Nah, saya dan Pak Gregorius itu dari Komisi Pemilihan Umum yang dalam undang-undang itu diberikan mandat menyelenggarakan secara teknis pelaksanaan pemilihan umum. Adapun pemilihan umum yang kami laksanakan adalah pemilihan umum nasional, yaitu memilih presiden, wakil presiden, demikian pun pemilihan legislatif, pemilihan legislatif dari DPR pusat, DPR provinsi maupun DPR kabupaten. Di dalamnya itu ada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, gitu. Itu pemilihan umum nasional. Sedangkan untuk pemilihan ataukah kita biasa dengar dengan pemilu kada, itu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, kemudian wali kota dan wakil wali kota, dan wakil bupati, gitu ya. Jadi itu peran kami. Sedangkan kami tidak ada urusan dengan memilih kepala desa, ataukah memilih ketua OSIS, memilih ketua jemaat, memilih pimpinan masjid dan lain sebagainya. Tetapi praktek-praktek, cara-cara sampai kepada seseorang dimandatkan menjadi pemimpin kita, itu saya kira itu kami miliki. Dan karena itu dapat kita bagikan kepada semua saja yang merasa bahwa praktek-praktek demokrasi ini baik adanya untuk dapat diadopsi, dapat dicontoh, gitu ya. Jadi itu. Jadi yang kami urus terkait dengan pemilu nasional maupun pemilu kada, pemilihan kepala daerah, gitu.
Oke, saya mohon izin, pakai berdiri ya. Saya mohon izin Pak Camat, Pak Kepala Sekolah, Pak Ketua Bawaslu, Pak Iris, saya mohon izin, saya bisa di ya, kami ada 2 orang. Nanti saya sekedar sekejap saja menyampaikan satu hal untuk coba mengkontekstual tentang demokrasi dan proses yang teman-teman adik-adik sedang laksanakan. Sementara secara teknis mengelola sebuah pemilihan itu nanti Pak Gregorius yang akan menyampaikan kepada adik-adik ya. Kebetulan kalau ngurus tentang pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu kepala daerah, Pak Iris ini yang punya punya tanggung jawab spesial untuk pengawalan ini, tahapan dari mana sampai ke. Oke, saya ingin menyegarkan saja ya. Ini kelas berapa semua ini? Ada kelas 7? Ada. Mana kelas 7? Angkat tangan, angkat tangan. 7, 8, 9. Oh ya. Kalau kelas 7 itu biasanya baru pengenalan ya. Mana yang kelas 2? Kelas 2 itu sudah biasa kelas penampilan ya. Kelas penampilan. Mana kelas 3? Kelas 9. Itu biasanya orang sebut kelas-kelas penampakan. Jadi kelas 1 itu kenalan dari kampung Mas ya. Mana yang dari kampung? Dari kampung semua. Ada yang dari kampung ya? Di pinggir-pinggir orang lah, minimal. Dari Nuba, dari Di Nuba. pinggir orang. Narasausina ada. Sausina kan ada. Sausina ada. Ya? Dari Bilang dan kampung baru ada ya? Ada. Oke, itu kita yang posisi kampung. Oke. Kalau kita masuk di SMP ini kita ya itu pengenalan. Dari kampung masuk kota. Dari SD kelas 6 masuk ke kelas 1 kita masih levelnya adalah pengenalan. Sudah naik ke kelas 8 itu sudah mulai penampilan. Jalan sudah agak lebih sudah kayak penampilan. Lalu sudah masuk kelas 9 itu tidak lagi penampilan tapi sudah mulai penampakan. Ya, kita lihat ini kan ada paket-paket ini ya. Iya. Kemarin itu Pak Pion, 3 hari lalu mungkin, Ya, 3 coba hari. komunikasikan dan karena merasa menarik, kami langsung oke, ketuk palu, ya mari kita ke SMP negeri untuk coba diskusi dengan mereka. Lihat dari dekat, di mana mereka di sana berpraktek demokrasi, begitu. Ini kelas berapa ini? 9 sampai 8. Oh iya, ya, kelas-kelas itu ya, bervariasi ya, ada yang pengenalan, penampilan dan kami ingin secara dekat coba lihat apa yang dibuat oleh teman-teman di sana, apa yang dibuat oleh lembaga di sana, hubungan dengan yang ini disebut dengan praktek demokrasi. Saya hanya menampilkan beberapa kata kunci saja terkait dengan demokrasi. Ini kita sudah belajar dulu ya di SD, sudah belajar. Ini hanya beberapa kata kunci saja. Kalau kita ngomong tentang demokrasi, tidak perlu asal katanya, tidak perlu. Tapi yang paling penting bahwa ada kekuasaan rakyat. Rakyat yang berkuasa, rakyat yang berdaulat. Kalau kita ngomong demokrasi ya, rakyat yang berdaulat. Istilah yang sering kita dengar itu adalah dari rakyat, pemerintah dari rakyat, apalagi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gitu ya. Kalau ini pemahaman tentang istilah demokrasi. Asal katanya itu dari demos dan kratos, bahasa Yunani. Terjemahan bebasnya itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan rakyat. Poinnya di situ ya, ada kedaulatan rakyat, ada kekuasaan rakyat. Kemudian kekuasaan itu adalah kekuasaan pemerintah, begitu ya. Benar kita berdaulat, tetapi kekuasaan kita harus dijalankan oleh segelintir orang, ya. Benar kita berkuasa, tetapi yang urus kita, yang urus sekian banyak manusia itu harus hanya segelintir orang, begitu ya. Harus hanya segelintir orang. Kemudian kita berikan kuasa, kita berikan daulat, hak-hak kita itu kita daulatkan kepada segelintir orang itu, begitu ya. Dan orang itu yang kemudian setelah mendapatkan daulat, setelah mendapatkan mandat dari kita rakyat yang memegang kekuasaan, kemudian dia yang menyelenggarakan pemerintah, dia yang menyelenggarakan negara, dia yang menyelenggarakan urusan-urusan menyangkut hajat hidup kita, begitu kan?
Kita sekolah pun harus ada orang yang menguruskan. Ada menteri pendidikan, ya kan? Ada kepala dinas, ada guru, ada lembaga yayasan, ya begitu. Tidak semua orang itu kemudian rame-rame kemudian mengurus. Tidak. Lewat itu kita mendata. Begitu. Ya, itu demokrasi. Lalu coba membandingkan dengan ya ada juga sistem pemerintahan yang dilakukan satu orang saja, kemudian pemerintahan oligarki yang dilakukan sekelompok kecil orang yang berkuasa. Nah, beruntung kita dari sejarah terbentuknya negara kita, karena pilihan bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan, dan pilihan model pemerintahan yang dijalankan adalah model demokrasi. Ini yang kita pakai. Kita beruntung itu. Kita tidak memakai yang monarki, kita tidak memakai yang oligarki. Begitu ya. Oke. Next. Ya, itu sejarahnya ya demokrasi. Itu mula-mula di Yunani ya. Di Yunani itu orang warga waktu itu ya orang masih sedikit karena itu omong tentang hal-hal menyangkut bangun air, bangun listrik dan sebagainya, mau buat undang-undang itu semua warga itu dipanggil datang di pelaktaran di tempat umum, kemudian mereka duduk bicara. Begitu. Itu dulu karena itu ada musyawarah dan ada mufakat. Pada waktu itu, tapi kemudian perkembangan orang makin banyak, dunia makin besar, mengumpulkan semua orang. Begitu ya. Itu mulai dari situ. Itu kemudian karena asalnya dari Yunani, asalnya dari dunia Barat, kadang-kadang orang berpikir bahwa demokrasi datangnya dari atau miliknya dunia Barat. Tidak. Meskipun itu kita mengadopsinya, kita mengambil contoh dari praktek yang di Yunani itu masuk ke dalam tata cara kita mengelola sesuatu, mengelola negara dan sebagainya. Di timur juga sama. Itu. Bahkan di tradisi agama itu juga cukup menunjukkan, cukup mencerminkan praktek-praktek nilai demokrasi yang sebenarnya sederhana. Begitu ya. Dan ini saya coba mengangkat ya ini konteks hubungan dengan paham-paham atau doktrin-doktrin agama terkait dengan demokrasi. Ternyata demokrasi itu miliknya Barat. Tidak, kita di timur juga. Ini. Di doktrin-doktrin agama, sebagai bisa saya ambil contoh ya, untuk kita yang berkeyakinan Muslim, juga ini ada beberapa doktrin agama yang menjadi titik temu antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi. Saya ambil contoh itu, misalnya ada prinsip persamaan yang di istilah Muslim mungkin, maaf kalau saya salah ya, betul saya Kristen, al-musawah. Kalau saya dikoreksi ya, prinsip persamaan, juga ada prinsip kebebasan, al-humiyah, juga ada prinsip musyawarah, ada konsultasi, al-surah, ada keadilan, al-adalah ya, kemudian ada konsensus, ada ijma, ya, lalu ada akuntabilitas, pertanggungjawaban, itu mas'uliyah, itu ada doktrin-doktrin agama, ada paham-paham, ada nilai-nilai agama yang ternyata cocok dengan nilai-nilai demokrasi, gitu ya. Oke, next. Demikian pun yang beragama Kristen itu juga ada paham-paham tentang itu. Di Perjanjian Lama, di Kitab Kejadian bahkan kita bicara tentang Tuhan mengutus manusia untuk mengelola, menguasai alam, bumi dan seterusnya. Dia seorang, ada orang yang harus kelola, gitu. Demikian pun misalnya di Kristen itu juga sama, wujud demokrasi dapat dilihat dari pemilihan pemimpin jemaat, ya, pemilihan pemimpin jemaat dan juga berkumpulnya para rasul, para umat, misalnya. Di agama Buddha juga sama, paham-pahamnya juga ada itu. Ada terbentuknya Sangha, merupakan cerminan demokrasi. Sangha adalah persekutuan umat Buddha dalam usaha meraih kesucian tanpa memandang perbedaan kelas atau kasta. Di Buddha juga sama. Next ke Hindu. Ini juga sama, itu ada kesatuan hakiki dari paham tentang Ista Dewata. Itu juga ada. Lalu di Konghucu juga sama. Itu bahkan kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan.
Ya, itu ataukah yang dunia barat kita selalu dengar tentang Fox Day, suara Tuhan adalah suara rakyat. Begitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai demokrasi ini meskipun adopsi dari barat, dari Yunani, tetapi dari praktek-praktek kita di dunia timur, kita yang Asia Tenggara, Asia, dari keyakinan-keyakinan agama, justru nilai-nilai agama sudah mencerminkan praktek-praktek demokrasi yang sesungguhnya. Gitu ya. Oke. Nah, itu yang tadi alasan kenapa kita memilih demokrasi. Tadi sudah sejarah pembentukan negara dulu, mulai dari PKI ya, mereka rapat persiapan kemerdekaan, lalu ada perdebatan dan lain sebagainya, tentang bentuk negara dan lain sebagainya. Lalu kita memilih untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, NKRI. Meskipun dalam perjalanan di tahun-tahun di masa-masa tertentu kemarin itu juga kita tempat dengan bentuk negara serikat ya, federal, dengan undang-undang UUDS ya, Undang-Undang Dasar Serikat, begitu ya. Tetapi sebenarnya dasarnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampus kita ini terlalu besar, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya. Karena itu pilihannya dari Sulawesi Utara sampai ke Samudra Jua. Terlalu besar, karena itu dari yang terpecah-pecah ini, dari yang terlepas ini, mesti di dalam satu kesatuan. Karena itu pilihan kita adalah NKRI. Begitu. Oh iya, Pak Camat. Ini Pak Camat mohon izin ya. Beliau-beliau mereka ya seperti begini. Tugas banyak, tidak urusannya kita saja. Kita syukur beliau sudah datang ke sini untuk bersama dengan kita. Hormat Pak Camat. Oke. Selamat ya, Pak. Lanjut ya. Sampai sini bisa ya? Urus kita sekolah, urus kesehatan, ya, urus jalan, transportasi, urus makan minum. Ada orang yang harus urus kita. Harus ada orang yang bicara tentang aturan, regulasi yang membuat kita semua ini hidup dalam alam kepastian hukum. Harus ada orang yang urus begitu. Bisa ya? Lanjut. Nah, kemudian ya ini saya kira pengetahuan saja ya. Ini pengetahuan saja. Tetapi yang paling penting bahwa bagaimana cara kita memandatkan kedaulatan kita itu, hak kita itu kepada segelintir orang tadi. Bagaimana cara? Padahal kita yang berdaulat, tapi karena kampung kita terlalu besar, tidak semua orang dapat menjadi penyelenggara negara. Mau tidak mau kita harus daulatkan, berikan wewenang. Dengan cara apa? Dengan cara harus melalui pemilihan umum. Begitu ya. Harus ada orang yang menjadi penyelenggara negara. Begitu ya. Harus ada orang yang menjadi penyelenggara. Dan ada aturan yang membuat kira-kira siapa yang harus jadi, siapa yang bisa menjadi calon. Begitu ya. Atau tidak ada aturan? Kemarin. Ada. Ini dipilih ataukah ditunjuk ini? Kalian yang calon ini mencalonkan diri sendiri ataukah ditunjuk oleh guru-guru? Yang ya? Pak guru yang minta kalian jadi calon ataukah sendiri? Sendiri ya? Oke. Ada supremasi hukum, ada kepastian hukum, ada aturan. Aturan siapa yang boleh menjadi calon, siapa yang tidak boleh calon. Calon itu harus berapa orang begitu kan? Ya ini kan pasangan. Berarti kalau mau jadi calon, aturannya adalah harus dari teman. Begitu kan? Supaya berpasang-pasangan. Dia tidak tunggal. Begitu ya? Pasangan juga hanya 2 orang saja, tidak bisa 3 orang. Kayak itu kan aturan. Yang berikut apa lagi? Ada perlindungan terhadap HAM. Oh iya. Hukum HAM tentang supremasi hukum, kepastian hukum, kemudian persamaan kedudukan dalam hukum. Mereka berempat orang ini punya kesamaan, punya keadilan, punya aturan ini tentang calon ini dalam bentuk dicatat sebagai calon, begitu ya. Mereka
aturan harus memastikan bahwa mereka semua ini adil dengan aturan yang ada. Tidak bisa ada aturan yang kemudian misalnya merugikan calon-calon tertentu, gitu ya. Kemudian ada HAM, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kalau negara demokrasi itu kita akan cek apakah negara itu dia ada penghormatan terhadap hak asasi manusia atau tidak, gitu ya. Kemudian yang berikut, prinsip dari negara demokrasi itu adalah ada pemilihan umum yang jujur dan adil. Itu Undang-Undang Pasal 22E itu dia bicara tentang pemilihan umum secara berkala dan diurus oleh lembaga penyelenggara pemilu. Kemudian ada lembaga perwakilan rakyat, begitu. Itu prinsip daripada negara ataukah demokrasi ya, begitu. Jadi kita cek ada kedaulatan rakyat, lalu ada aturan, lalu ada kesamaan kedudukan hukum, ada jaminan terhadap perlindungan HAM, kemudian juga harus ada pemilihan umum yang reguler, yang tiap kali 5 tahun untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara memilih pemimpin kita, dan sekaligus meminta pertanggungjawaban para pemimpin yang kita pilih 5 tahun yang lalu, gitu ya. Lalu ada lembaga perwakilan, begitu. Nah, tentang pemilu yang tadi saya bilang awal tadi, kita pilih nanti di pemilu itu kan penyelenggara negara itu kan ada beberapa ya. Salah satunya adalah kita pilih presiden, ya, melalui pemilihan langsung. Yang kemarin 2019 kemarin kan kita pilih. Selain presiden dan wakil presiden satu paket. Lalu kita juga memilih kemarin itu penyelenggara negara yang lain adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, dari pusat, provinsi, demokrasi, presidensi, begitu ya, sistem presidensi. Presidensi itu ciri-cirinya adalah ada pemilihan langsung, ya, ada pemilihan umum langsung, lalu juga ada perwakilan, begitu ya, presidensi, begitu ya. Presiden dipilih langsung, nanti dia sekaligus sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintah, begitu ya. Itu sistem presidensi. Lalu kita juga punya parlemen, DPR. Tapi DPR tidak bisa memberhentikan presiden, begitu ya. Beda dengan yang parlementer. Yang parlementer itu ada presiden, ada DPR, dan juga ada memungkinkan ada perdana menteri, dan DPR bisa berhentikan presiden, yang parlemen, gitu ya. Kita kan ada perdana menteri. Kalau Malaysia itu kan ada perdana menteri kan. Mereka itu punya konstitusi parlemen, kita presidensi. Oke. Ya, ini saya kira komentar tadi itu ini nilai demokrasi yang tadi ada keadilan, akuntabilitas, keadilan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting ke depan kita adalah tadi kedaulatan kita akan mandatkan kepada segelintir orang yang menjadi penyelenggara negara. Cara kita memberikan mandat, cara kita memberikan daulat, kuasa kita, hak kita kepada daulat kita itu adalah melalui kepada segelintir orang tadi adalah melalui pemilihan umum, gitu ya. Oke, kita terus ke belakang. Slide terakhir. Itu pemilihan umum, ya. Kalau ngomong demokrasi itu tidak berarti pemilu ya. Ngomong demokrasi itu pemilu tidak. Demokrasi tidak sekedar pemilu, tetapi pemilu itu adalah salah satu cara praktek orang berdemokrasi, begitu ya. Lalu kita hampir pasti sebagian besar praktek demokrasi itu akan kita lihat di proses penyelenggaraan pemilu. Proses kita memberikan mandat, memilih penyelenggara negara, lalu kemudian kita bertanggung jawab, gitu kan? Kita kan hanya pilih presiden. Lalu setelah dia dipilih menjadi penyelenggara negara presiden,
dia mempunyai mandat untuk memilih menteri, ya kan? Dia pilih menteri bidang K, menteri apapun, begitu untuk mengurus yang kita ini, menteri kesehatan. Kita kan tidak pilih menteri pendidikan kan? Kita cuma pilih presiden. Tapi kan setelah itu dia dilantik, dia dipilih, dia mempunyai kuasa, dia punya mandat untuk memilih para penyelenggara negara yang lain. Begitu ya. Karena itu untuk menteri dan ini 3 fungsi pemilu. Sarana kita memilih pejabat publik, pembentukan pemerintah. Pemerintahan itu harus dipastikan berjalan, dia tidak bisa ada